bukan karena latar belakang kita punya kesamaan agama. Makanya kalaupun non muslim tapi mayatnya ditangani sesuai dengan budaya, sekampung datang. Sekampung datang. Terlepas ini mau agamanya A, agamanya B, tapi karena ditangani sesuai dengan budaya masyarakatnya, masyarakat kampung ikut datang. Tapi ketika ada seorang muslim dan keluarganya ahlu sunnah, dia pingin jenazah keluarganya ditangani sesuai sunnah, masyarakat kampung yang muslim tapi tidak setuju dengan cara seperti ini, apa yang mereka lakukan? Hilang. Mereka menolak. Oh, ini nanti tidak mau diadakan acara A, acara B, ini tidak mau, ini tidak mau, nggak mau hadir mereka. Subhanallah. Ini menunjukkan bahasanya pengaruh budaya lebih dominan daripada pengaruh agama. Sehingga nggak pandang bulu mau agamanya A, agamanya B, asal ditangani secara budaya, semuanya mau datang. Tapi kalau ada seorang muslim yang dia menangani jenazahnya secara islami sesuai petunjuk Nabi SAW, prinsip sunnah dilakukan, tapi tidak sejalan dengan budaya dan tradisi masyarakat, maka yang lainnya ngilang. Anda jumpai kayak gitu? Dan itu realita yang ada di sekitar Jogja. Barangkali juga ada di daerah Klaten, mungkin ada di daerah Boyolali, mungkin juga ada di daerah Solo, Surakarta dan sekitarnya. Jadi gimana ini masyarakatnya? Apakah kita hubungannya karena iman atau karena budaya? Sehingga kalau memang sama-sama muslim, insya Allah kita ya, ada tetangga misalnya, jenazahnya dilayani secara budaya. Kan banyak sekali ubur rampenya budaya, Pak. Mulai dari Degan, terus apa lagi, Pak? Sawuran, terus apa lagi? Tombak, pohon pisang, payung, kendi, menyan, kembang setaman, sapu, susu, telusupan, Masya Allah. Jadi banyak sekali ubur rampenya, dan itu karena budaya. Belum lagi nanti ada acara A, acara B, acara C, sambutannya panjang sekali, jenazah sudah dipikul. Ada acara apa lagi ketika jenazah dipikul? Telusupan, doa, sambutan. Sing mikul wis kemeng kok gak melaku. Tapi masyarakat menghendaki seperti itu. Dan di masing-masing tempat berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tapi mereka mau nikmati seperti itu. Ini sekali lagi membuktikan bahwasanya urusan kematian sangat rentan dengan campur tangan budaya. Baik, untuk aktivitas seperti itu mungkin masih ringan. Yang lebih parah lagi, keyakinannya dipengaruhi oleh budaya. Contohnya, sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu nek miturut wong Jawa arane ulan Ruah. Kenapa dikasih nama bulan Ruah? Tanyakan Pak Kaum, paling ngerti itu. Sehingga Pak Kaum kenapa sih kok dinamakan bulan Ruah? Tak ceritani kan. Jarene wong tua dhisik. Jarene maksudnya pripun Pak Kaum? Yo jarene wong tua dhisik. Nek ulan Ruah itu para arwah mulih. Para arwah gimana? Pulang. Begitu arwahnya pulang sampai rumah, loh, sing manggon kok wong liya, anakku ning ndi? Jebule omahe wis didol. Ning ndi anake wis pindah luar kota, bahkan luar pulau, nggo bayar utang. Nek ngoten itu terus pripun? Anak durhaka iki. Omah tabun kok didol. Arwahnya kecewa, dia balik lagi. Bingung. Jadi keyakinan-keyakinan yang seperti ini berasal dari mana? Jarene. Dan banyak sekali orang di zaman ini yang punya akidah tapi asal usulnya jarene. Di Jawa itu banyak sekali Pak ya, akidah yang berasal dari jarene. Sehingga kalau dikumpulkan Pak, jadi kitab Al-Aqidah Al-Jariniyah.
Dari mana itu asalnya? Wong kitabe ora ono. Dari mana dalilnya juga ndak ada. Tapi jarene nek dikumpulkan itu kalau dicetak bisa ya, Al-Aqidah Al-Jarimiyah, taklif simbah kaum. Jadi karena tidak ada asalnya, tapi mereka yakini sumbernya adalah katanya dan katanya. Keyakinan kok katanya tuh Pak. Apalagi yang namanya kematian. Ruh itu kan urusan Allah. Allah Ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah bahwasanya ruh itu urusan Rabbku. Maka kalian tidak punya ilmu tentang ruh, sehingga jangan bicara masalah arwah kalau tidak ada dasar dan landasannya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Maka jangan ngawur ngomong masalah ruh tapi jari ini diyakini ruh ketika ulan ruah itu pulang, apalagi ruh ketika malam Jumat pulang, ruh ketika baru saja meninggal dunia maka dia gentayangan selama 40 hari, lalu minta dikirimi ini, minta dikirimi ini. Bahkan kadang ada orang yang naruh makanan kesukaan si mayit ketika masih hidup, ditaruh di kamarnya. Isinya apa Pak? Sego, tempe, gereh petek, Masya Allah, campur urap. Lu kenapa? Simbah dhisik senengane kaya ngene iki Mas. Mbok sing mangan mbok kucing, mbok pitik, begitu kalong berarti ketompo. Masya Allah. Seneng keluarga. Oh simbahe teko. Makane lho kok mung iwake tok to sing dijiko sing bae. Segone ra dipangan. Diet. Nah, keyakinan-keyakinan konyol seperti ini terjadi di tengah masyarakat karena urusan kematian terkadang dipengaruhi oleh budaya. PR kita masih banyak. Maka sudahlah, tinggalkan masalah debat ya. Luruskan keyakinan-keyakinan yang menyimpang di tengah masyarakat berkaitan dengan masalah budaya yang mempengaruhi akidah kaum muslimin terkait kematian. Belum lagi juga munculnya akidah-akidah yang menyimpang karena pengaruh sufi. Seperti ya, diyakini bahasanya arwah orang saleh bisa mengantarkan doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah, dan itu keyakinan kesyirikan. Sehingga orang meyakini kalau kamu minta kepada Allah di kuburan Kanjeng Sinten, maka Kanjeng Sinten ini arwahnya akan mengantarkan doamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng siapa? Kanjeng Sinten. Dan ini kan keyakinan musyrikin yang mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, bahwasanya para arwah wali ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah yang akan mengantarkan doa kami kepada Allah. Bapak Ibu tolong perhatikan, dalam Al-Quran ada penjelasan malaikat mencatat amal dan melaporkan amal kepada Allah, tapi tidak ada penjelasan malaikat mengantarkan doa hamba kepada Allah. Jadi kalau misalnya ada makhluk yang mengantarkan doa kepada Allah, siapa yang lebih layak? Arwah manusia ataukah malaikat? Harusnya malaikat. Tapi tidak ada malaikat yang bertugas mengantarkan doa hamba kepada Allah. Ada nggak? Namanya malaikat siapa? Yang bertugas mengantarkan doa hamba kepada Allah? Tidak ada. Andaikan ada makhluk yang mengantarkan doa hamba kepada Allah, tentu yang lebih layak adalah malaikat, bukan arwah Kanjeng Sinten. Tapi tidak ada Pak dalam akidah kita tentang malaikat mengantarkan doa hamba kepada Allah. Karena dalam urusan ini hamba langsung minta kepada Allah, nggak pakai perantara. Kalau amal kita dilaporkan kepada Allah setiap Senin, Kamis. Amal kita dilaporkan oleh Allah ketika bulan Sya'ban. Sebagaimana kata Nabi SAW ketika beliau menjelaskan kepada Usama bin Zaid, wa fihi turfa'ul a'mal ila rabbil alamin,
di bulan Sya'ban ini amal diangkat menuju Rabbul Alamin. Setiap pagi dan sore malaikat melaporkan amal hamba kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala bertanya kepada para malaikat, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kondisi terakhir ketika kalian meninggalkan para hambaku? Kemudian malaikat ini menjawab, ya Rabbi atainahum wa taraknahum wa hum yusallun. Ya Allah, kami tinggalkan mereka dan kami datangi mereka ketika mereka sedang sholat. Sholat apa itu? Subuh dan asar. Karena ada malaikat muakibat yang bergiliran bergantian menjaga manusia, yajtami'una fi salati subhi wa salatil asri, dan mereka kumpul ketika salat jamaah subuh dan asar. Baik. Alasan yang kedua, kenapa kita perlu membahas masalah kematian adalah agar menyadarkan manusia akan hakikat hidup ini, bahwa semua pasti akan kita tinggalkan. Maka senikmat apapun manusia, dia tidak abadi. Semelarat apapun manusia juga tidak abadi. Kalaupun orang mengalami ujian yang sangat menyakitkan, Pak, uripku kok nelongso kaya ngene, wis kere, duwe masalah keluarga, isine mong padu, utange kata, kapan matine? Itu tidak selamanya. Semua orang mengalami ujian, tapi sifatnya apa? Sementara. Nah, sehingga ketika orang memahami hakikat akan hal ini, maka dia tidak akan terlalu pusing dan stres ketika dia punya masalah. Karena raina tapi raina ono pucuke. Walaupun tidak enak tapi ada ujungnya. Baik. Karena Anda sudah membawa buku masing-masing peserta, sudah bawa buku? Nah, yang sudah bawa segelnya dibuka. Sudah. Sekarang kita akan baca mulai dari halaman yang pertama. Mengingat waktu kita terbatas, mudah-mudahan kita bisa menjangkau lebih banyak. Baik. Dari halaman 1, Allah menegaskan semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan manusia tidak akan bisa menghindarinya, walaupun dia bersembunyi di dalam gedung yang tinggi. Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kalian pasti akan didatangi oleh kematian. Pertanyaannya, kematian yang mendatangi hamba ataukah hamba yang mendatangi kematian? Yang mana? Kematian yang mendatangi hamba ataukah hamba yang mendatangi kematian? Kematian yang mendatangi hamba. Ayat Al-Quran bunyinya seperti itu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian tafirruna minhu, kalian lari darinya, fa innahu mulaqikum, kematian itu akan mendatangi kalian. Sehingga kematian yang mendatangi hamba bukan hamba yang mendatangi kematian. Maka enggak ada ceritanya golek mati, tidak ada. Kamu kenapa jihad? Jihad itu nyari mati. Kalau memang dia tidak ditakdirkan mati, dia tidak akan mati. Maka saya tanya, mana yang lebih besar peluang matinya? Orang yang berangkat jihad di jalan Allah, berperang, dan orang yang tidur di atas ranjang. Mana yang lebih besar peluang matinya? Sama atau yang mana? Kenapa sama? Karena kematian yang mendatangi. Makanya para sahabat meyakini ketika orang itu jihad di jalan Allah, mereka punya keyakinan al-ajalu mahsun, ajal itu dibentengi oleh Allah. Sehingga Khalid bin Walid walaupun berkali-kali ikut jihad dan beliau berharap bisa mati di medan jihad, di mana beliau meninggal di atas ranjang. Sehingga tidak jaminan orang yang rajin jihad matinya lebih cepat.
Dan sakaratul maut datang. Apapun yang dilakukan oleh manusia untuk lari darinya tidak akan berhasil. Wajaat sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Sakratul maut datang dan itulah yang kalian hindari. Tapi orang kalaupun berusaha lari tidak akan mungkin bisa menghindarinya. Saat kematian datang, siapapun tidak bisa menghambat atau mempercepat walaupun sesaat. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau ajalnya sudah tiba, maka tidak bisa tertunda walaupun sesaat dan tidak bisa dipercepat walaupun sesaat. Pak, jari ini Pak, katanya orang kalau punya jimat matinya susah. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Loh, jari ini kan itu Pak. Dari mana Ustaz kok tahu? Dari buku Al-Aqidah Al-Jaroniyah. Jadi tidak ada ceritanya jimat menunda kematian. Mana mungkin menunda kematian? Kematian nggak bisa ditunda walaupun sesaat. Lah terus itu Pak, orang yang pakai jimat kok susah matinya? Bukan karena susah mati, memang belum waktunya mati. Tapi dia dihukum oleh Allah sebelum dia mati, kesakitan yang parah, kecil-kecil dulu, sehingga dia mengalami sakit yang sangat parah sebelum dia mati. Karena sebagian orang kafir menjelang mati dia dihukum oleh Allah terlebih dahulu, sebelum nanti akan ada hukuman yang lebih berat pasca dia mati. Itulah kejadian. Kalau ternyata ada orang yang pakai jimat, kenapa dia susah mati? Bukan karena tertunda kematiannya, memang belum waktunya mati. Sehingga Allah takdirkan misalnya dia mati di hari Selasa Pahing, sudah sakit di hari Selasa Kliwon. Masya Allah. Berarti Selasa Pahing ke Selasa Kliwon itu berapa hari? Buat dihitung diri ya. Iki kowe wonge wis kadang koma, kadang tangi, orang titik-titik koma, terus susah mati. Memang belum waktunya mati. Nanti kalau pas hari hanya dia akan mati, tapi disiksa oleh Allah sebelum itu. Karena ajal kalau sudah datang tidak bisa dipercepat maupun diperlambat walaupun sesaat. Dan tidak ada satupun hamba yang tahu kapan dia akan mati, sebagaimana dia tidak tahu di mana dia akan mati. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Kalau tempatnya saja nggak tahu, apalagi waktu. Sebab mengetahui tempat lebih mudah daripada mengetahui waktu. Sehingga bisa nggak Pak orang memastikan saya akan mati di Boyolali? Nggak bisa. Kalau merencanakan bisa nggak? Merencanakan bisa. Ya, rencana sebagaimana rencana pada umumnya. Merencanakan bisa. Realisasinya, wallahu a'lam. Saya ingin mati di Boyolali. Ya silahkan kamu bertahan di sini, jangan sampai keluar dari Boyolali. Begitu masuk Boyolali coret, masuk lagi. Dikhawatirkan nanti mati di luar Boyolali. Bisa saja seperti itu. Walaupun kenyataannya wallahu a'lam. Semua manusia punya peluang mati yang sama, berapapun usianya. Tidak ada kuburan yang bertuliskan khusus 60 ke atas. Sebagaimana tidak ada kuburan yang dibatasi usianya. Wa ma kana lin nafsin an tamuta illa biidznillah kitaban muajjalan. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dengan izin Allah, dan itu waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya, apa itu kematian? Allah menyebut kematian dengan musibah, dan bahkan itu musibah yang terbesar. Sesuatu yang dimiliki oleh manusia ketika hilang, sementara pemiliknya masih hidup, mungkin saja digantikan oleh Allah. Misalnya orang punya harta, hartanya hilang, mungkin saja digantikan oleh Allah. Tapi kalau orangnya mati, sudah berakhir. Karena itu Allah katakan kematian sebagai apa? Musibah. Fa asabatkum musibatul maut.
lalu kalian tertimpa dengan musibah kematian. Akidah Islam mengajarkan bahwasanya kematian adalah pintu gerbang perpindahan alam. Maka orang mati pindah alam. Karena pindah alam, maka tidak bisa dijangkau oleh indera. Sehingga, Pak, saya pengen mendengar suara teriakan orang yang mati. Caranya tak pasang mikrofon, tarik kabel keluar kuburan. Sudah ditungguin, bengok kaya apa? Bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena ini gaib. Sehingga andaikan ada orang dimakamkan di dalam kaca, lalu dia dipasang CCTV, dikasih mikrofon dan seterusnya, tidak mungkin bisa dijangkau oleh manusia. Katanya kalau ditanya malaikat kemudian dipukul kejal-kejal sampai hancur, saya kok pengen lihat. Tidak bisa. Lah terus gimana itu, Pak? Itu alam kubur yang kau lihat, kuburan. Dan beda antara kuburan dengan alam kubur. Selanjutnya, Allah mengatakan bahwasanya orang kalau sudah mati dia tidak akan bisa balik lagi ke alam dunia karena ada barzah. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un, sampai ketika datang kepada mereka kematian, mereka mengatakan, ya Allah, kembalikanlah aku, la'alli a'malu salihan fima taraktu, kalla, agar aku bisa melakukan amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Allah katakan, kalla, tidak mungkin, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kata-kata yang mereka ucapkan saja. Wa mi waraihim barzakhun, di belakang mereka ada barzah. Apa barzah itu? Pembatas. Alam kubur disebut sebagai alam barzah karena dia menjadi pembatas. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah mempertemukan dua lautan, di antara keduanya ada barzah, sehingga air laut kanan dan air laut kiri tidak saling bercampur. Baik. Selanjutnya, apakah kematian itu makhluk? Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Allah mengatakan menciptakan kematian dan kehidupan. Al-Hafidh Ibnu Katsir mengatakan, wastadalla bihadhil ayah man qala, ulama yang berpendapat bahwa kematian itu amrun wujudiyun, sesuatu yang bersifat ada, eksisten. Mereka berdalil dengan ayat ini, li'annahu makhlukun, karena kematian itu makhluk, sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Syekh Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan, wal mautu inda jumhuri ahli sunnah wa man wafaqakum min ghairihim makhlukun mawjud. Kematian menurut jumhur ulama ahli sunnah adalah makhluk. Dan besok di hari kiamat makhluk ini akan diwujudkan untuk disembelih. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi SAW mengatakan, yu'ta bil mauti kahayati kabshin amlah. Kematian akan didatangkan dalam bentuk domba amlah. Domba amlah, domba putih sama hitam bercampur, kulitnya hitam dan putih. Lalu dibawa kepada penduduk surga, ditanya, ya ahlal jannah ata'rifuna hadza, wahai penduduk surga, kalian tahu apa ini? Mereka bilang, na'am, kami tahu itu kematian. Dibawa kepada penduduk neraka, wahai penduduk neraka, kalian tahu apa ini? Mereka menjawab, na'am, itu adalah kematian. Kemudian kematian disembelih. Hari ini kematian telah mati, maka sudah tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlal jannah khuludun la mauta, wahai penduduk surga, kalian kekal tidak akan mati. Wahai penduduk neraka, kalian kekal tidak akan mati. Yang satu makin bahagia, yang satu makin sedih. Masya Allah. Anda percaya nggak? Kenapa percaya? Kenapa percaya?
Akidah seperti ini kenapa percaya? Jari ini? Bukan, Pak. Hadisnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ini wahyu sehingga kita percaya. Hadisnya sahih riwayat Bukhari, Muslim. Selanjutnya, mati itu 2 kali dan hidup juga 2 kali. Allah Ta'ala berfirman menceritakan dialog di akhirat. Qalu amattana tsnatain wa ahyaitana tsnatain. Mereka mengatakan, ya Allah, engkau matikan kami 2 kali dan engkau hidupkan kami 2 kali. Mati itu 2 kali. Dan Allah juga berfirman di surat Al-Baqarah ayat 28, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bagaimana kalian kufur kepada Allah padahal dulu kalian mati, fa ahyaakum, lalu Allah hidupkan kalian. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Kemudian Allah matikan kalian, kemudian Allah hidupkan kembali kalian. Berarti mati 2 kali, hidup 2 kali. Duluan mana, mati atau hidup? Mati dulu atau hidup dulu? Mati dulu. Mati dulu atau hidup dulu? Hidup dulu, baru mati. Berarti hidup, mati, hidup, mati. Terakhir mati. Kembali, yang benar mati, hidup, mati, hidup. Sekarang kita hidup yang pertama, dan nanti akan ada kehidupan yang kedua. Hidup abadi selamanya sesuai yang Allah kehendaki. Baik, maka hidup ini sekali dan nanti kita akan menjumpai kematian yang terakhir, kematian kedua, dan tidak ada kematian lagi setelah itu. Maka perjuangkanlah hidup yang sekali ini untuk dijalani dengan cara yang terbaik, karena setelah ini akan ada kehidupan yang kedua, isinya hisab, tidak ada amal. Baik, selanjutnya, macam-macam kematian. Kematian itu ada 2. Ada yang disebut dengan kematian sugro, al-wafat as-sugro, dan ada yang disebut dengan al-wafatul kubro. Wafat sugro, wafat kecil. Wafat kubro, wafat besar. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika sudah waktunya mati. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah mewafatkan jiwa yang belum waktunya mati fi manamiha, ketika dia tidur. Sehingga Bapak Ibu kalau tidur, hakikatnya kita wafat sesaat. Nah, pahamilah orang yang mati suri itu mengalami wafat kecil. Sehingga mati suri itu apa? Tidak mungkin ada mati berkali-kali. Mati cuman 2 kali. Sudah sekali mati dulu sebelum kita dihidupkan, dikasih roh, dan mati berikutnya adalah kematian kita ketika meninggal dunia. Orang yang mati suri hakikatnya dia belum mati, tapi yang terjadi adalah dia mengalami wafat kecil seperti orang tidur, orang pingsan dalam waktu yang panjang sehingga dikiranya sudah mati padahal belum mati. Tapi Pak, yang mengalami itu kadang cerita dia bersama ini bersama, ya seperti orang mimpi. Orang mimpi juga bisa cerita seperti itu. Hanya saja mungkin karena dia waktunya lebih panjang, maka mimpinya lebih lama. Saya kayaknya masuk di sebelah lorong, kemudian lorong itu jauh sekali sampai di ujung seperti ada taman yang indah, diiringi dengan aneka wajah-wajah indah. Begitu saya mendekati, ditangani bojoku. Masya Allah. Waduh, ini perusak kenikmatan. Masya Allah. Baik. Dan kadang orang bercerita dengan aneka cerita, seperti melihat wajah-wajah berwarna putih atau apa, yaitu yang disebut dengan mimpi. Tapi hakikatnya dia tidak mati. Baik. Nah, mati sugro dan mati kubro ini pernah disebutkan oleh Ibnu Katsir.
Beliau mengatakan, coba di halaman 10 ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, wa annahu yatawaffal anfusa al-wafatal kubra bima yursilu minal hafadha alladhi yaqbidunaha minal abdan. Allah mewafatkan jiwa dengan wafat besar, dengan Allah kirimkan para malaikat yang mencabut nyawa. Wal wafata sughra indal manam, dan wafat kecil ketika orangnya sedang tidur terlelap. Maka saat kita tidur kita mati. Makanya Nabi SAW ketika bangun tidur baca apa? Alhamdulillahilladzi afani, Alhamdulillahilladzi afani fi badani wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikri. Segala puji bagi Zat yang telah memberikan kesehatan bagi badanku dan mengembalikan arwahku. Di hadis yang lain beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Zat yang menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami. Selanjutnya, semua manusia yakin pasti mati. Maka siapapun yakin mati, walaupun dia orang ateis. Dalam Al-Quran Allah menyebut ada kelompok namanya kelompok Dahriyah di halaman 12. Di masa silam ada kelompok namanya kelompok Dahriyah. Disebut Dahriyah dari kata ad-dahr yang artinya waktu. Mereka meyakini hidup matinya hanya masalah waktu, tidak percaya sama Tuhan. Allah Ta'ala mengatakan, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain waktu. Karena mereka tidak percaya adanya Tuhan. Oleh karena itulah, sebatas yakin manusia pasti mati belum bisa disebut beriman kepada hari akhir. Wong kafir, wong mumin kabeh yakin mati. Bedanya apa? Apa yang kamu yakini pasca kematian, itulah yang membedakan. Sehingga ada orang yang meyakini bahwa manusia setelah mati selesai, tidak akan dibangkitkan oleh Allah, hancur, selesai. Ini keyakinan musyrikin. Sehingga mereka sampai datang kepada Nabi SAW membawa tulang. Lalu mereka mengatakan, qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang ini ketika tulang ini sudah hancur? Apa jawaban Allah? Qul yuhyihal ladzi. Lanjutannya gimana? Qul yuhyihal ladzi. Ketahuan enggak pernah yasinan nih. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwalam. Sampaikanlah wahai Muhammad bahwa yang menghidupkannya adalah Zat yang menciptakannya pertama kali. Yang kedua, ada yang meyakini bahwa orang setelah mati nanti arwahnya akan pindah jadi makhluk yang lain. Namanya reinkarnasi. Sehingga ada yang jadi sapi, ada yang jadi kambing, ada yang jadi hewan A, hewan B, ada juga yang jadi manusia yang lain. Dan ini keyakinan yang menyimpang. Kalau seperti ini benar, berarti jumlah arwah itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Mau pengendak. Makanya yang punya keyakinan seperti ini menganggap bahwasanya binatang itu perwujudan leluhur, sehingga mereka tidak mau makan hewan, vegetarian ya, dengan keyakinan bahwasanya ini adalah arwah leluhur yang menempati sapi, arwah leluhur yang menempati kambing. Akhirnya ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah kambing, ada yang menyembah ini dan seterusnya. Baik, ada juga yang punya keyakinan setelah mati dosanya akan ditebus oleh sang juru selamat, maka semuanya pasti masuk surga. Karena dosanya ditebus oleh siapa? Sang juru selamat. Ada yang tanya dengan orang yang punya keyakinan seperti ini. Dia tanya kepada orang yang punya keyakinan seperti ini, kenapa Yesus itu disalib? Dia bilang, untuk menebus dosamu, dosaku, dan dosa semua umat manusia.
Lalu penanya ini balik tanya, apakah juga termasuk dosa orang yang menyalibnya? Apakah orang yang menyalib Yesus juga dosanya akan ditebus oleh Yesus? Terus pendeta ini bilang, iya. Kemudian tanya lagi, apakah juga akan menebus dosa seluruh kaum muslimin? Pendeta ini bilang, tidak. Dosa kita apa, Pak? Salah kita apa sama Yesus? Kita nggak pernah punya salah sama Yesus. Tapi kenapa dosa kita tidak ditebus oleh Yesus? Padahal Pak, dalam Taurat terdapat penegasan tidak ada manusia yang menebus dosa manusia yang lain. Kok Ustaz tahu dari mana? Apakah pernah buka Taurat? Saya tidak buka Taurat. Tapi Al-Quran mengutip sebagian isi Taurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra." Tidakkah mereka telah diberitahu tentang isi dari suhuf Musa dan suhuf Ibrahim yang telah memenuhi tugasnya? Apa isinya? Alla taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seseorang yang menanggung dosa orang lain. Maka tidak ada ceritanya suami nanggung dosa istri, orang tua nanggung dosa anak, ustadz nanggung dosa masyarakat, nabi nanggung dosa umat. Ini semuanya salah. Jari ini Pak, suami itu nanggung dosa istri. Jari ini siapa? Jari ini. Sumbernya tadi Al-Aqidah Al-Jariniyah. Banyak sekali Pak akidah jari ini Pak. Bersihkan itu semua Pak. Kata siapa Mas? Kok ada ceritanya suami nanggung dosa istri? Enak sekali istrinya. Berarti kalau suami punya istri 4, kebebanan dosa banyak orang. Maka Pak Kandani Pak ya, jangan sekali-sekali menikah lagi, karena kamu akan nanggung dosa seluruh istrimu. Satu saja sudah jadi beban. Gitu kan? Tidak. Sehingga ketika istri berdosa, siapa yang nanggung dosanya? Ya dia sendiri. Tapi kalau suami tidak mengajarkan, mendidik istrinya, maka dia melanggar kewajiban. Nah, disinilah dia berdosa. Berdosa karena tidak menunaikan kewajiban. Orang tua yang tidak mendidik anaknya, dia tidak menunaikan kewajiban. Sehingga kalau anaknya sudah diingatkan tapi maksiat, siapa yang nanggung dosa? Dia sendiri. Nabi Nuh tidak menanggung dosa anaknya, Nabi Ibrahim tidak menanggung dosa bapaknya, Nabi Lut tidak menanggung dosa istrinya. Baik, selanjutnya berkaitan dengan larangan berangan-angan mati. Suatu ketika ada seorang ulama mendengar orang yang bosan hidup, lalu dia mengatakan, lebih baik aku mati. Spontan sang ulama ini mengatakan, ya ibna akhi la taf'al, jangan kau lakukan itu. La sa'atun ta'ishu fiha tastaghfirullah, kau punya waktu sesaat yang kau gunakan untuk istighfar, khairun laka min mautid dahr, lebih baik daripada kematian. Sehingga jangan berangan-angan mati. Saat kau beristighfar, diberi oleh Allah umur panjang dan kau istighfar, itu lebih baik daripada kau mati. Maka waktu bagi mukmin itu seperti modal. Karena itulah Nabi SAW pernah mengatakan, la yatamanna ahadukumul maut, janganlah kalian berangan-angan mati, wala yad'u bihi min qabli ayyatiya, dan jangan minta mati sebelum datang kematian. Innahu idza mata ahadukum, karena kalau kalian mati, in qata'a amaluhu, maka amalnya terputus. Wa innahu la yazidul mu'mina umruhu illa khaira, dan bagi mukmin umur panjang itu akan menambah kebaikan. Sehingga orang kalau mati memutus amal, kalau ngantuk memutus kajian. Makanya jangan ngantuk ya. Iku mau ustaz ngomong apa toh? Putus. Kenapa? Merem. Tadi tidur apa namanya Pak? Wafat subhanallah. Sehingga dia mati sesaat di depan ustaz.
Jadi makanya tolong yang merem-merem tolong dijawil ya. Sabar wahai saudaraku, sebentar lagi kajian akan selesai. Baik. Kecuali dalam kondisi tertentu di mana orang boleh berangan-angan mati. Lihat di halaman 18. Kondisi di mana orang boleh berangan-angan mati. Baik. Sebutkan orang yang berangan-angan mati yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, sebutkan orang yang berangan-angan mati yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Angkat tangan. Siapa orang yang berangan-angan mati yang diceritakan dalam Al-Quran? Nah, Maryam dapat hadiah. Dapat hadiah. Mau payung apa mau payung? Musim hujan, payung. Kasih payung. Insyaallah. Mohon maaf Pak, dikirim ke belakang. Ya, di estafet. Tadi estafet. Mulia. Maryam bintu Imran. Beliau berangan-angan mati ketika kapan? Hamil. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiyah. Saat beliau hamil tua, lalu beliau bersandar di bawah pohon kurma dan beliau mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha, andaikan aku mati sebelum kejadian ini. Beliau sampai berangan-angan mati, saking beratnya beban mental yang ditanggung oleh Maryam. Nah, pertama, orang boleh berangan-angan mati karena ada sesuatu yang mengancam keselamatan agamanya. Sesuatu yang mengancam keselamatan agamanya. Dan itu pun diminta oleh Allah, diminta oleh Nabi SAW, doa kepada Allah. Digantungkan kepada ilmu Allah. La yatamanna ahadukumul maut, janganlah kalian berangan-angan mati min durrin asabah, disebabkan karena musibah yang dia alami. Fa in kana la budda, kalaupun dia enggak kuat. Masya Allah Pak Ustaz, aku loro koyo ngene iki, khawatir nanti lama-lama aku enggak kuat. Terus suudzon kepada Allah. Mungkin seperti itu ya. Karena dia menderita apa? Sakit yang lama. Aku sudah enggak kuat Pak Ustaz, berhadapan dengan istri yang seperti ini. Arab pisah, ingat anak, ditinggal rapi meneh, kok ora kuat, milih pengen mati. Ada yang suami bunuh diri karena tekanan istrinya, ada istri yang bunuh diri karena tekanan suaminya. Mana yang lebih banyak? Suami yang bunuh diri karena tekanan istri atau istri yang bunuh diri karena tekanan suami? Mana yang lebih banyak? Kenyataannya yang pertama. Lebih banyak suami yang bunuh diri karena tekanan istri. Insya Allah. Memang wanita itu gagah perkasa. Makanya yang lebih sering pusing itu suami mikir istri atau istri mikir suami? Suami mikir. Bapak lihat, semua obat pusing gambarnya laki-laki. Lanjut ya. Nah, kalau dalam situasi seperti itu, berdoalah kepada Allah. Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau emang hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku kalau wafat itu lebih baik bagiku. Sebagian di antara ulama mereka berangan-angan mati dan berdoa seperti ini. Walaupun setelah itu mereka menyesal. Karena ketika menghadapi sakaratul maut ternyata berat. Yang kedua, berangan-angan mati karena ingin mati syahid. Sebagian sahabat dulu melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa balasan yang Allah berikan kepadaku kalau aku mati di medan jihad? Kau akan diampuni seluruh dosamu. Sehingga sebagian di antara mereka, ya Rasulullah, kalau aku maju lalu aku mati di medan jihad, apakah seluruh dosaku akan diampuni? Beliau mengatakan, na'am, wa anta muqbilun ghairu mudbirin sabirun muhtasib. Iya, kalau kau maju tidak mundur, sabar dan mengharap pahala dari Allah. Akhirnya dia berangkat, mati. Dan banyak orang yang seperti itu. Bahkan ada yang dia sedang ngulum kurma,
sedang ngulum kurma. Lalu diberitahu tentang keutamaan orang yang mati syahid. Beliau taruh kurmanya. Ini terlalu lama untuk ditunggu. Ngulum kurma, Pak, ngunyah kurma, terlalu lama untuk ditunggu. Aku pengen segera mencium aroma surga. Nah, di sini saya ceritakan ya, salah satu di antara sahabat yang beliau punya firasat kematian. Itu ada seorang sahabat yang beliau sampai maju karena mencium aroma surga di bawah Gunung Uhud. Lihat di halaman 26. Lompat-lompat tidak apa-apa ya. Saat perang Uhud, Nabi SAW dan para sahabat berangkat. Anas bin Nadr ikut berangkat. Nah, Anas bin Nadr itu apanya Anas bin Malik? Paman ya. Anas bin Malik bin Nadr. Nadr punya anak, Malik punya anak Anas, ya. Dan orang Arab kan kadang sama namanya, paman dengan ponakan namanya sama. Anas bin Nadr ini tidak ikut perang Badar. Nyeselnya itu masya Allah, kenapa aku nggak ikut perang Badar? Lalu penyesalan itu mau dibayar dengan perang Uhud. Pokoknya perang Uhud saya nggak boleh ketinggalan. Saya akan maju, gimana caranya biar mati. Maka saat dia berangkat ketemu Sa'ad bin Mu'ad. Yang Sa'ad bin Mu'ad ini dikatakan oleh Nabi SAW, ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad bin Mu'ad. Arsy-nya Rahman bergetar karena matinya Sa'ad bin Mu'ad. Beliau pemimpin suku apa? Aus. Kalau Khazraj itu Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Mu'ad pemuka suku Aus. Ketemu Sa'ad bin Mu'ad. Wahai Sa'ad, ayo kita maju. Mau kemana wahai Anas bin Nadr? Aku mencium aroma surga di bawah Uhud. Wa Rabbin Nadr inni ajidu rihaha min duni Uhud. Demi Allah aku mencium aroma surga di bawah Uhud. Sehingga dicari mati. Dan Allah takdirkan mati. Masya Allah. Disitulah terkadang sebagian di antara sahabat mereka ingin mencari mati, berharap mati, dan Allah kabulkan. Dan berkaitan dengan peristiwa ini Allah turunkan firman-Nya, wa minhum man qada nahbahu wa minhum may yantadir, di surat Al-Ahzab ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi, di Al-Ahzab ayat 23. Di antara orang yang beriman ada yang membuktikan janji mereka di hadapan Allah. Ada yang sudah membuktikan janji mereka di hadapan Allah. Faminhum man qada nahbah. Di antara mereka ada yang sudah menunaikan janjinya, sudah menunaikan harapannya. Wa minhum may yantadhir, dan sebagian di antara mereka ada yang masih dalam penantian. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah berpindah komitmen. Mereka tidak pernah ganti harapan. Sehingga saya pengen mati di medan jihad, itu nggak berubah keinginan itu sampai mereka mati. Kadang-kadang kita punya rencana berbuat taat, punya rencana ibadah, tapi kadang tiba-tiba rencana itu hilang, rencana itu pindah. Wah, serasi lah nek koyong ini. Mungkin sahabat nggak seperti itu. Ketika mereka punya keinginan untuk mati syahid, perang pertama belum mati, perang kedua belum mati, perang ketiga belum mati, perang keempat belum mati. Tapi keinginan itu tidak pernah berubah. Wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak pernah mengubah harapan itu. Itulah kondisi para sahabat. Sehingga para sahabat itu terbagi jadi dua. Satu, mereka yang sudah mati fisabilillah. Yang kedua, yang merencanakan mati fisabilillah tapi belum dipanggil oleh Allah. Namun ini rencananya tidak diganti. Wa ma baddalu tabdila. Surat Al-Ahzab ayat 23 menggambarkan suasana batinnya para sahabat. Sehingga kenapa mereka menjadi manusia-manusia yang mulia, manusia generasi terbaik, karena mereka siap mengirim nyawa untuk membela agama.
ada yang sudah menunaikan tugasnya, dan ada yang belum. Nah, kita kalau bisa cuma dua ini. Satu, sudah menunaikan tugasnya. Yang kedua, masih dalam penantian. Apa itu, Pak? Ibadah haji. Yang sudah daftar haji, ada yang sudah berhasil berangkat. Perjuangan besar ketika haji. Yang belum berhasil berangkat, dia tidak membatalkan rencananya. Saya tetap bertahan. Tidak saya batalkan tabungan saya atau daftar saya di tabungan haji. Kalau mati sebelum berangkat, Pak, insya Allah orang ini mati dalam penantian. Mati dalam penantian. Dia mati menantikan amal soleh. Maka nggak usah khawatir yang antriannya masih panjang, tapi tekad tidak hilang. Hakikatnya dia sedang dalam posisi menantikan. Mungkin di antara teman-teman ada yang punya rencana umroh tapi nggak punya biaya yang cukup. Ada yang punya rencana ini, bertahan. Saya nabung terus, Pak Ustadz, sambil berdoa kepada Allah, mudah-mudahan diumrohkan orang lain. Ya berdoa kan. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan, karena waktunya terbatas ya. Tadi sudah kita bahas jimat menunda kematian. Kita akan beralih kepada bab agak lompat dikit tentang menjelang kematian. Jadi langsung dibuka di halaman 75. Sudah? Di penghujung ajal, manusia tidak pernah berhenti memikirkan dunia. Hasrat mereka untuk mendapat dunia tidak pernah hilang. Bahkan andaikan dia punya 2 lembah emas, dia akan cari bukit emas yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perut Bani Adam kecuali tanah, alias mati. Tapi ini bukan dalil kalau orang mati disesali lemah. Saya tidak tahu apa dasarnya orang kalau mati dibuka kafannya terus dimasukkan tanah di pipinya. Ini dari mana asalnya? Jari ini Pak, jari ini meneh. Nah kalau nggak kayak gitu, nanti kalau nggak dibuka katanya gentayangan Pak. Pocongi pribon pulang. Kenapa pocong pulang? Jaluk dibuka. Sumo sumo turun dibuka. Subhanallah. Dari mana keyakinan itu? Jari ini. Oh, memang akidah al-jaroniyah itu mujarab ya. Banyak dipakai referensi masa. Tidak ada ceritanya. Kalau dibantali benar Pak, sehingga biar leher itu tidak jatuh sehingga nekuk, maka kepala dibantali. Pundak kita dengan kepala ya ada selisih sekian senti, sehingga kalau menguburkan jenazah setelah ditaruh di posisi yang benar, kepalanya dibantali. Pakai apa Pak? Terserah. Mau pakai batu atau pakai tanah yang dikepal, yang penting dibantali biar tidak nekuk. Ada keterangan Imam Syafi'i tentang ini, demikian pula beberapa ulama yang lain. Mereka menganjurkan kalau jenazah sudah dimasukkan, kepalanya dibantali. Memang tidak ada, kami tidak menjumpai dalil dari hadis, tapi keterangan para ulama untuk tujuan tadi, biar tidak patah lehernya. Baik. Tapi kalau dibuka terus diseseli, ya, ditaruh di bawah pipi, wallahu alam. Asalnya dari mana? Yang bahaya jenazahnya perempuan, sampai kadang keluar rambutnya. Kemudian juga apalagi dipasangi ini, pasangi ini, engko nek gak jari ini, nah jari. Baik, dan itu semuanya tidak benar. Sekarang kita lihat di sini. Pertama kita akan bahas ciri husnul khatimah. Keberhasilan amal hamba ketika di dunia diukur dari ujungnya. Nabi SAW bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung dari ujungnya.
Mereka yang ujung hidupnya baik, semuanya dinilai baik, dan sebaliknya. Terkait suasana yang dialami hamba saat kematian, di sana ada 3 keadaan. 1. Hamba yang mati dalam kondisi husnul khatimah, Allah tampakkan ciri yang baik ketika meninggal. Hamba yang mati dalam kondisi tidak ada tanda apapun. Yang ketiga, hamba yang mati dalam kondisi su'ul khatimah, Allah tampakkan di ciri yang tidak baik. Allah tampakkan, D-nya dihapus ya. Allah tampakkan, D-nya dicoret, ciri yang tidak baik saat meninggal. Sebagai hamba yang menyadari pentingnya akhir yang baik, kita berharap bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Sekarang ciri yang baik itu apa? Pertama, mengucapkan la ilaha illallah menjelang wafat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Lalu yang kedua, ada keringat di kening. Keringat di kening. Al-mu'min yamutu bi arakil jabin. Mukmin itu mati dengan ada keringat di kening. Sudah? Dari Buraidah bin Hasib, bahwa ketika ia berada di Khurasan, ia menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Ketika ia mendatanginya, ternyata saudaranya sedang dalam keadaan sakaratul maut dan tampak keringat di keningnya. Lalu Buraidah mengatakan, Allahu Akbar. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min yamutu bi'arakil jabin. Mukmin itu mati dengan ada keringat di keningnya. Yang ketiga, meninggal di malam Jumat atau siang hari Jumat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah au lailatal jum'ah. Setiap mukmin yang mati di hari Jumat atau malam Jumat, illa waqahu Allahu fitnatal qabri, maka Allah akan lindungi dia dari fitnah kubur. Yang keempat, mati di medan jihad. Jelas ini ya. Dan banyak sekali keutamaan orang yang meninggal di medan jihad. Dalam hadis dari Mikdam bin Ma'di Karib, Rasulullah SAW bersabda, lisyahidi indallahi sittu khisalin. Orang yang mati syahid memiliki 6 keistimewaan di sisi Allah. Diampuni dosanya sejak pertama kali darahnya tumpah, diperlihatkan kepadanya tempat di surga, dilindungi dari azab kubur dan ketakutan yang besar di hari kiamat, diletakkan di atas kepalanya mahkota kemuliaan, dinikahkan dengan 72 bidadari dari hurul ain, diberi hak untuk beri syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Masya Allah. Tapi mungkin banyak di antara masyarakat di sekitar kita berat melepas anggota keluarganya untuk jihad. Bu, saya boleh izin untuk jihad? Pak, ojo sik Pak, aku durung siap dadi rondo. Mangke mawon nek bapak wis umur 80, monggo berangkat jihad. Umur 80 jihad. Ngerepoti. Lalu mati menyandang syahid seperti yang disabdakan Nabi SAW. Syahid itu ada 2 ya. Pertama, syahidul ma'rakah, orang yang mati syahid di medan jihad. Yang kedua, syahidul akhirah, orang yang mati syahid akhirat tapi tidak syahid dunia. Nah, syahid yang kedua ini jenazahnya disikapi sama sebagaimana jenazah pada umumnya, tapi dia punya pahala mati syahid. Apa saja itu? Dia halaman 81. Man qutila fi sabilillah fahuwa syahid, wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid, wa man mata fi ta'un fahuwa syahid. Yang mati karena penyakit ta'un, dia syahid. Siapa yang mati karena sakit perut, dia syahid. Di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, asyuhada'u khamsah, orang yang mati syahid ada 5. Orang yang mati ta'un, mati karena ta'un, mati karena sakit perut. Yang tenggelam, orang yang mati sahibul hadam, tertindih, gempa bumi, tanah longsor, mati. Ini mati syahid. Wasyahidu fi sabilillah, dan yang mati di medan syahid di jalan Allah.
Wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a syahada. Wanita yang mati karena melahirkan anaknya syahid. Yajurruha waladuha bisararihi ilal jannah. Dia ditarik oleh anaknya dengan tali pusarnya ke arah surga, sehingga anaknya nanti memberikan syafaat kepadanya. Kemudian juga mati karena penyakit asal, yaitu TBC, syahid. Wal batnu syahada, dan mati karena penyakit perut juga syahid. Kemudian yang keenam, mati karena membela. Membela apa? Membela harta, kehormatan, membela keluarga, mati syahid. Nabi SAW bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati karena membela hartanya, syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Yang mati karena membela agamanya, syahid. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Yang mati karena membela darahnya, syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Dan mati karena membela keluarganya, syahid. Masya Allah. Sehingga ketika orang dirampok, lalu dia berusaha untuk membela hartanya, nggak dikasihkan, kemudian duel dengan yang ngerampok, orang ini mati apa? Syahid, masuk surga. Ada sahabat yang tanya seperti itu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kalau ada orang yang mau mengambil hartaku, apa yang harus aku lakukan? Jangan kau kasihkan. Kalau dia membunuhku, kau masuk surga. Kalau aku berhasil membunuhnya, dia masuk neraka. Masya Allah. Sehingga perampok mati masuk neraka. Mati karena ribat, berjaga di daerah perbatasan. Ribatu yaumin wa lailah, orang yang berjaga sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan tahajud sebulan. Dan kalau dia mati dalam keadaan ribat, maka amalnya akan terus mengalir yang dulu pernah dia kerjakan. Wa ujriya alaihi rizquhu, dan dia diberi rizki. Wa aminan minal fattan, dan dia aman dari fitnah, sehingga dia dilindungi dari pertanyaan kubur. Demikian pula mati dalam keadaan beramal saleh, ini juga mati syahid. Sekarang kita lihat makna husnul khatimah. Halaman 86. Husnul khatimah tidak terbatas pada kematian saat ibadah. Husnul khatimah tidak terbatas ketika kita meninggal dalam kondisi sujud di atas sajadah, atau kita sholat di musola, atau kita sedang membuka mushaf dalam kondisi sedang ibadah. Karena Rasulullah SAW sebagai manusia terbaik wafat di atas tempat tidurnya di bangkuan Aisyah. Abu Bakar As-Siddiq wafat di atas ranjangnya. Khalid bin Walid wafat di atas tempat istirahatnya. Lalu apa makna husnul khatimah? Husnul khatimah adalah ketika kita mati dalam keadaan tidak membawa dosa syirik. Kita mati tanpa melakukan amalan pembatal agama. Kita mati dalam keadaan terbebas dari sifat kemunafikan. Kita meninggal bersih dari praktek bid'ah dan pelakunya. Kita meninggal dalam keadaan sebagai muslim ahlu sunnah. Ketika kita meninggal, kita tidak pernah punya masalah dengan darah dan harta sesama hamba. Ketika kita meninggal, kita telah menunaikan semua kewajiban Allah, semua kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Saat kita meninggal, tidak menyimpan dendam, kebencian dan permusuhan terhadap sesama. Ketika kita meninggal dalam keadaan sholat 5 waktu telah tertunaikan dengan baik. Jadi inilah husnul khatimah. Maka perjuangan untuk mendapatkan husnul khatimah sampai kapan? Sepanjang perjalanan hidup sampai mati. Jaga baik-baik ya. Jadilah muslim yang baik sampai mati. Tidak membawa akidah jarene, tidak membawa dosa syirik, tidak meninggalkan sholat, tidak membawa akidah yang membatalkan dari Islam. Mati dalam keadaan membawa akidah ahlu sunnah, tidak punya urusan darah dan harta yang belum selesai. Tidak mati dalam keadaan
tidak membawa tidak membawa penyakit hati, kebencian, dengki dan seterusnya. Berharaplah husnul khatimah. Wallahu a'lam. Baik. Yang terakhir, Pak. Penutup. Kajian nopo toh Ustadz ini kok langsung penutup? Nah, karena waktunya terbatas, kita langsung menuju ke bagian penutup. Semoga penutup ini memberi satu bekal yang baik. Penutup dan nasihat. Urusan kematian memiliki hubungan erat dengan pengaruh adat. Bahkan berkembang aneka keyakinan di masyarakat tentang kematian yang sumbernya murni budaya dan terkadang di luar nalar dan logika. Boleh saja berbudaya, namun jangan jadikan budaya sebagai agama. Karena itu budaya tidak boleh dijadikan sebagai sumber keyakinan, sebab akidah dan keyakinan harus bersumber dari wahyu. Demikian pula budaya tidak boleh mengalahkan aturan agama. Larangan agama tidak boleh diabaikan dan dilanggar dengan alasan sudah menjadi budaya. Peringatan kematian di antara yang dilarang oleh agama. Apa dalilnya? Hadis Jarir bin Abdullah. Sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kunna na'uddul ijtima' ila ahli al-mayyit wa sani'at at-ta'am ba'da dafnihi minan niyaha." Kami para sahabat dulu menganggap berkumpul di rumah duka dan membuatkan makanan setelah pemakaman termasuk di antara praktek niyahah, meratapi mayit. Dan meratapi mayit hukumnya dilarang dalam Islam. Demikian pula yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah yang lainnya. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Wa akrahul ma'tam." Aku benci acara ma'tam. Wahiyal jamaah, yaitu berkumpulnya orang-orang di rumah duka. Wa illam yakun lahum buka, meskipun tidak diiringi tangisan. Fa inna dzalika yujaddidul husna, karena yang seperti ini mengenang kesedihan. Bahkan ulama Syafi'iyah menegaskan bahwa mengingkari acara peringatan kematian termasuk amal berpahala. Abu Bakar Ad-Dimyati menyebutkan, wa yukrahu li ahlil mayyit al-julus lit ta'ziyah. Dimakruhkan bagi keluarga orang yang meninggal untuk duduk menetap di tempat guna menerima takziah. Wa sana'a ta'am, dan membuat makanan. Yajtami'una an-nasa alai, kemudian orang kumpul di situ. Mengingat hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Jarir bin Abdullah. Beliau juga mengatakan, ma yaf'aluhun nas minal istima' inda ahlil mayyit wa sana'at ta'am. Apa yang dilakukan oleh masyarakat berupa kumpul di keluarga mayit dan membuat makanan untuk para pelayat, minal bid'ahil munkarah, termasuk bid'ah yang tercela, allati yusabu ala man iha waliyul amri, di mana penguasa akan mendapatkan pahala jika dia mencegahnya. Jadi yang melarang itu dapat pahala. Maka bukan masalah setuju dan tidak setuju lagi, yang melarang ini dapat pahala. Tapi ini wewenang siapa? Penguasa. Selanjutnya beliau menukil keterangan dalam kitab Al-Bazzaz. Wa fil Bazzaz, dalam Al-Bazzaz disebutkan, wa yukrahu ittikhadut ta'am fil yaumil awwal was tsalits wa ba'dal usbu'. Dibenci membuatkan makanan pada hari pertama, hari ketiga, dan setelah seminggu dari kematian. Wa naqlut ta'am ilal qabri fil mawasim, serta dimakruhkan membawa makanan di kuburan di waktu-waktu tertentu, musim ziarah, termasuk ulan ruah. Acara apa? Ya, nyadran. Acara nyadran itu tidak ada dalam agama. Jadi saya pernah bertanya kepada diskusi itu di masjid. Yang tanya dosen dan yang jawab dosen. Ada saya ketika itu. Kita kumpul di sebuah masjid di Jogja ya. Dan di masjid itu banyak sekali dosen-dosen, doktor-doktor temannya. Salah satu doktor bertanya,
jelaskan ke kami sebenarnya acara ini itu bagaimana. Beliau sendiri sudah mengakui ini kalau disinggung sensitif. Tapi karena kita sudah siap, sudah ya, karena kita sudah sepakat mau sensitif gak sensitif kita bahas. Yang kira-kira alergi boleh meninggalkan majelis. Tapi kalau masih mau dengerin kita bahas. Ya, kira-kira peringatan itu boleh atau tidak? Pertanyaan saya cuma satu. Saya mau tanya, acara peringatan kematian itu kegiatan agama atau kegiatan budaya? Jawab itu dulu. Agama atau budaya? Ya, Bapak jangan jawab. Mereka bingung, ini agama atau budaya? Oh, itu agama yang diramu budaya, budaya yang diramu agama. Yang benar yang mana? Kalau budaya yang diramu agama, contohnya ya, sajen larung, sedekah bumi, sajen Merapi, itu budaya. Tapi diramu dengan agama. Sehingga ada doa-doa dulu, zikir-zikir dulu, baru diberangkatkan. Ya. Yang larung juga sama, ada doa-doanya, zikir-zikirnya, baru berangkat. Itu budaya, tapi dikasih bumbu agama. Nah sekarang peringatan kematian itu budaya atau agama? Kenyataannya non muslim juga sama. Sehingga kan seperti ini sudah gak pandang bulu agama. Maka dalam peristiwa ada non muslim yang meninggal, ternyata juga diadakan acara yang sama. Berarti sebenarnya ini latar belakangnya budaya atau agama? Lebih kuat latar belakangnya budaya. Baik, makanya kalau bicara budaya, tidak semua daerah ada, sehingga ada di sini tidak ada di sana, ada di sana tidak ada di sini, nggak seragam, Pak. Oleh karena itulah, kalau di sini budaya, lihat di buku halaman 300. Disinilah masyarakat dihadapkan pada dua pilihan antara budaya atau agama. Bagi mereka yang beriman meyakini bahwa semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat, dia akan lebih memilih aturan agama sekalipun harus meninggalkan kebiasaan yang sudah menjadi budaya. Tapi resiko, Pak, dikucilkan masyarakat. Sebab masyarakat kita lebih takut kalau mati tidak ditahlili daripada kalau mati tidak disolati. Lebih takut mana? Tidak karena mereka anggap ini sudah jadi budaya. Tapi diiringi dengan keyakinan. Apa keyakinan di balik tahlilan? Jarene, Pak, wong ki nek mati terus ditahlili melbu tahlil, melbu swarga. Nggih, Pak. Walaupun ra tau salat, ra tau poso. Akhirnya banyak orang yang mengandalkan amal orang lain. Tetangga kita terkadang wong ra tau ning masjid, ra tau salat, teko salat nek pas bodo. Sehingga dia tidak pernah salat. Jumatan bahkan kadang tidak. Puasa tidak pernah. Tapi giliran mati ditahlili. KTP-nya muslim. Dalam keyakinan keluarganya dia akan masuk surga karena ditebus oleh seluruh teman-temannya. Ini kan akidah Murji'ah. Padahal Allah telah menegaskan la taziru waziratun wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Enggak ada orang yang bisa nanggung dosa orang lain, dan orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia amalkan. Jadi gara-gara budaya seperti ini sampai orang malas beribadah, bahkan meninggalkan ibadah. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Baik, cukup, Pak. Bapak mau pulang atau tidur sini? Karena pulang berarti kita akhiri sampai di sini ya. Hah? Oh, baik. Ini ada pertanyaan.
Di zaman ini ada sebagian manusia mengatakan bahwa seseorang mati sebagai syuhada. Contoh kematian Abu Ubaidah Jubir Hamas. Bagaimana sikap kita menyikapi kabar tersebut?